Mari kita mulai ibadah ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Amin. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarkan Engkau menyiapkan kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53, firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang warisan-warisan tertentu dari budaya. Tapi yang menarik di kita ini saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih hafal barang-barang yang tidak pas. Kalau kita cari tahu bahasa Rote, kita cari tahu bahasa Timur, bahasa Sumba, Sumatera, Jawa, Makassar, Surabaya, Batak, Batak T, kita lebih banyak hafal yang maki, yang kadang-kadang tidak pas itu. Yang baik-baik dong itu kita kurang hafal. Filosofinya kita kurang hafal. Saudara-saudara coba lihat. Saya lihat ini orang-orang dong pakai motif rote, gagah-gagah semua ini. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mau lihat jauh, mau lihat dekat, tetap cantik dan ganteng. Bagus. Kita punya budaya ini, hasil tenun ikat ini diakui sampai seluruh dunia orang akui.
Jual di luar negeri itu mahal, lebih mahal dari celana Levi's. Tapi berapa banyak kita pu anak dong yang mau pakai yang tenun-tenun. Kalau kita pakai yang tenun-tenun dong puji, aduh cantik saya, cantik macam kayak tanta-tanta dulu. Jadi kita bilang cantik itu seperti yang itu hari, dia anak dong tidak mau. Tapi akhirnya ketika anak-anak dong pakai celana yang robek-robek itu, dorang rasa kayak punya berprestasi itu tidak ada dua betul. Sampai foto-foto, mantap itu. Wah, ini kasih. Memang pakai pakaian adat ini agak ribet sedikit, tapi biasakanlah. Apalagi kalau kita pakai itu kita baru pinjam tadi malam. Wih, itu lebih parah itu kayak rasa berat sekali. Tapi mesti dibiasakan itu. Ibu-ibu dong kalau pakai daster kan tidak terlalu ribet kan, karena dia biasakan. Nah, kalau kita biasakan tuh, nah baik. Saya ingat misalnya ada salah satu hal yang buat saya memahami itu dari soal budaya. Saya ingat kalau saya lihat mama di Soe, setiap kali pulang itu bertahun-tahun mama suka bungkus ambil sayur di tempat kecil satu begini bilang bawa. Saya bilang mama apa itu? Sayur mama, kupang. Di Kupang sayur macam begitu tuh banyak. Mama bilang lu bawa, lu sentau bawa. Saya melakukan itu terus, kadang-kadang terpaksa juga berbawa. Tapi satu saat ketika saya ada di Sumba, ada dalam sebuah acara kedukaan, saya pergi ke satu tempat lagi, ketemu seseorang yang saya kenal baik dengan dia. Pas kami masuk rumah itu, dia istri masuk, terus beliau bilang kepada istrinya, mama, bawa apa dari tempat duka? Saya bawa kerbau satu bapak. Yo, kerbau tanduk panjang bagaimana? Oh panjang begini bapak. Oke baik, terima kasih mama. Dia punya isi terus ke belakang. Lalu dia lihat saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya tanya kerbau, mama bawa dari tempat duka, itu bukan berarti saya tidak bisa beli kerbau. Tapi kenapa saya harus tanya itu? Tadi Pak Pendeta dengar. Rumah itu juga adalah rumah saya. Di tempat duka itu pun rumah saya. Anak-anak yang pulang dari rumah orang tua harus bawa sesuatu supaya berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada orang tua terbuka jalannya untuk turun ke anak-anak. Jadi tidak boleh pulang kosong. Saya mulai mengerti, mungkin ini yang itu hari mama maksud itu sayur itu. Berkat yang Tuhan sudah kasih itu harus dibuka untuk anak-anak. Turun kepada anak-anak. Tapi juga jangan bikin jadi kesempatan. Karena separuh bilang, pi mama teh. Separuh titip anak di mama, saya tidak kasih untuk beli susu. Mama yang setengah mati. Kadang-kadang pilih orang tua bawa satu kantong, pulang bawa 2 karung. Itu korupsi itu namanya. Itu budaya yang tidak boleh ditingkatkan itu harus direndahkan. Baik saudara-saudara, ada 9 orang anak hari ini akan dibaptiskan. Saya mau bertanya kepada orang tua, tidak usah jawab, saudara butuh renungkan saja. Tiap-tiap orang tua pasti punya harapan yang besar bagi anak-anak ini. Mereka punya harapan buat anak-anak ini. Mau jadi apa? Mau untuk apa nanti besok-besok? Lalu untuk kepentingan mau jadi apa itu saudara pasti menyiapkan sesuatu supaya mereka punya itu. Pasti saudara siap itu. Bagus juga lah. Pertanyaannya saudara, kalau warisan saudara sudah siap bagi anak-anak, lalu apakah warisan itu hanya sekedar materi berupa uang, tanah, dan berbagai-bagai hal lain? Apa yang itu saja yang disiapkan? Bukan tidak boleh, itu boleh, mesti siap. Mesti siap tanah ke saudara juga, karena don tidak mungkin tinggal di udara. Siap tanah. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Harus diwariskan sesuatu yang menjadikan mereka itu punya nilai. Bukan saja sebagai keturunan, tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah jangan lupa mewariskan pelayanan bagi anak-anak.
Anak-anak harus terbiasa dalam pelayanan dan mereka memberitakan serta mewartakan kabar baik dimanapun. Sebab hari ini saudara-saudara, masih banyak orang Kristen yang sekedar hanya beribadah. Dia tidak mau pusing dengan semua hal. Bagi dia cukup beribadah, dia datang ke gereja, yang penting dia tidak ada masalah dengan tetangga, dengan saudara, dan siapapun. Bagi dia itu cukup. Ketika kita ajak pelayanan, tidak, saya cukup di sini. Saya Bapak dong pelayanan tiap hari berkelahi, bertengkar. Ini paduan suara dong tiap hari dong menyanyi, tapi aduh, dong juga kalau menyanyi di dong pun tetangga. Jadi akhirnya dia tidak mau apa-apa dalam pelayanan. Nah ini jadi masalah saudara-saudara. Sehingga mewariskan sesuatu berupa pelayanan supaya anak-anak diberikan kesempatan untuk mewartakan kabar baik itu hal yang baik. Lalu pembacaan kita ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Pembacaan ini latar belakangnya sederhana. Kalau kita baca di pasal 24 ayat 33 sampai 35 kita temukan bahwa yang jalan ke Emmaus itu mereka sudah pulang ke Yerusalem. Mereka sudah pulang di Yerusalem dan mereka berkumpul dengan teman-teman mereka di sana. Dalam kumpulan mereka itu dengan murid-murid di sana mereka berbicara, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dalam perjalanan mereka. Pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan memecah-mecahkan roti. Dalam kebersamaan di Yerusalem itu saudara, lantas Tuhan Yesus datang berjumpa dengan mereka di situ. Latar belakangnya kira-kira begitu. Mereka senang, mereka ragu-ragu, mereka separuh takut juga untuk itu. Lalu kalau kita bicara tentang mewarisi pelayanan, saya mencatat 1-2 catatan menarik untuk kita renungkan saudara-saudara berkaitan dengan tema ini. Pesan-pesan untuk anak-anak kita tetapi sekaligus menjadi warisan yang perlu untuk diteruskan. Pertama saudara, kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka, maka penegasan pertama yang harus dijelaskan, harus disampaikan adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Orang Kristen mestinya menyebarluaskan pernyataan ini. Bahwa kebangkitan Yesus itu sesuatu yang nyata. Bukan hantu. Bukan ilusi. Bukan halusinasi. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu yang sungguh-sungguh nyata hadir di antara mereka. Tetapi mengapa murid-murid yang melihat hal itu justru menyangka bahwa Yesus hantu? Itu pertanyaan yang membuat orang kemudian terus bertanya sampai hari ini. Kalau memang Tuhan Yesus bangkit, nah kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dan kemudian dia meragukan kembali kebangkitan Kristus. Murid-murid sendiri yang mengalami langsung itu mereka bertanya. Mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu. Ini disebabkan karena apa? Saya catat di sini penyebabnya adalah karena mereka dipengaruhi oleh ketakutan. Sehingga karena ketakutan itu sangat kuat, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa, maka mereka simpulkan itu hantu. Melihat yang tidak biasa, mereka simpulkan itu hantu. Pikiran para murid yang seperti itu membuat Yesus kemudian menegaskan bahwa kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus saat itu adalah nyata. Yesus menunjukkan tangannya dan kemudian dia berbicara dengan mereka. Ini sabun tangan dan seterusnya. Nyata. Tetapi apa saudara? Tetapi karena orang melihat yang tidak biasa lalu menyimpulkan hantu. Ada satu waktu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, berjumpa dengan murid-muridnya. Mereka yang melihat menyebutkan apa? Itu hantu. Melihat sesuatu yang berbeda langsung bilang hantu.
Lalu apa yang ingin saya sampaikan di sini? Janganlah sekali-kali saudara kita mewariskan ketakutan kita kepada anak-anak kita. Kita harus mewariskan kepada mereka sebuah roh keberanian. Jangan sampai yang kita wariskan itu justru ketakutan demi ketakutan. Kalau yang kita wariskan itu hanyalah sebuah ketakutan saudara, maka mungkin mereka akan sulit sekali untuk memahami apa yang mereka imani. Hari ini orang tua dan saksi akan mengaku, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Ini dalam tanda petik adalah sebuah janji di hadapan Tuhan Allah, disebut sebagai sumpah. Tapi siapakah di antara kita ketika diperhadapkan pada pernyataan di gereja dan sumpah adat, lebih gampang langgar yang mana? Orang akan langgar, lebih gampang langgar sumpah di gereja. Janji di gereja orang lebih gampang. Tapi yang adat punya siapa berani langgar? Siapa berani langgar? Saya kubur satu orang, pas mau tutup peti dong bilang, Bapak jangan dulu Bapak, jangan. Kenapa? Anak-anak dong ada lari datang Bapak. Dong kenapa? Dong ada bawa tua pun kacamata. Ku memangnya muskas pakai kacamata? Ini orang sumati ini kukas pakai kacamata supaya apa? Yang dia hidup dia boleh baca begini kita tidak kasih. Sekarang dia mati kas pakai kacamata. Wih aneh. Tapi namanya orang harus begitu nak. Mau karena itu hari saya bilang, anak-anak dong. Kalau orang tua masih kuat-kuat itu nak perhatikan dorang sudah. Kas pakai dorang jas. Kasih pakai sepatu. Ini orang tua hidup dong kas tengok orang tua jalan pakai yuken. Mati dong kas pakai jas. Orang tua masih hidup dong kas tengok orang tua jalan kaki kosong sampai di punjari dong melebar semua. Waktu mati dong kas pakai sepatu, beli tanpa tawar. Katanya kalau dia orang mati tidak boleh. Akhirnya dia kesempatan kas naik. Sebenarnya 150 dia kasih 7,5. Aduh beli Bapak. Terpaksa juga beli. Padahal sepatu sudah tidak ada guna lagi. Dulu yang sepatu masih begini tidak kas pakai. Sekarang sepatu posisi begini kita kas pakai. Mau jalan naik begini pi atas. Baru ada harga lain di sini. Wih itu jadi masalah. Jadi jangan wariskan yang itu. Jangan wariskan kepada anak-anak roh yang penuh dengan ketakutan. Kas ini anak dong kalau bermain-bermain. Saya kalau khotbah ku anak-anak jalan-jalan begini. Tidak apa-apa. Anak-anak mau jalan saja. Asal jangan dia pun bapak yang bangun kau jalan-jalan ikut sini. Itu masalah. Nanti dengan sendirinya dia lihat, oh ternyata bapak ada duduk diam-diam. Oh tidak apa-apa. Gitu. Itu tidak apa-apa. Namanya anak-anak kita mesti ajar dorang. Baik begitu. Saya berulang-ulang kali kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kasih makan anak-anak kecil itu kan susah toh. Dong lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Omongin dia bye-bye. Jangan bilang, kalau kasih tahu dia biar adik-adik makan makan biar adik sehat. Ayo makan. Makan biar sehat. Ini anak tidak mau makan dong bilang makan teh om dah. Oh. Itu om juga bilang. Oh. Akhirnya ini anak besar dalam ketakutan. Setiap kali dia itu om dia. Oh. Ini anak penuh ketakutan. Begitu. Anak kalau malam-malam tidak mau tidur, kasih tahu dia baik-baik. Adi tidur sudah saya. Ayo tidur sudah Papa dan mama sudah capek tidur sudah. Adik kalau mau tidur, nah papa mama tidur duluan loh. Tidur sudah. Tidur. Hati-hati ya adik. Harus jatuh lain sebagainya. Papa mama tidur. Itu kasih tahu baik-baik begitu. Biar orang terbiasa. Ini ada tidak mau tidur bukan kasih tahu begitu mah. Dia pun bapak dan dia pun mama sepakat. Kas mati lampu. Setelah kas mati lampu dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus garu jendela. Rrrr. Waktu garu dia pun mama sengaja kaget. Hih. Adek Subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Jangan wariskan yang model begini di anak-anak dong.
Bapak mama dan saksi dong tolong jagain anak dong ini, jangan wariskan barang ketakutan begini. Wariskan yang baik. Ini kita main kasih takut. Saya pernah bilang pada saudara, corona ini sudah 2 tahun. Banyak orang tua datang ke saya dan bilang, Pak Pendeta, ini anak dong sudah lalu. Kok kenapa? Anak dong kita telepon bilang, anak dong, yuk kamu di mana? Kami ada nih Bapak. Kenapa? Datang jemput Bapak Mam dulu. Datang ke bawa Bapak Mam pasir sedikit pit. Lipo ko Transmart, ko jalur 40, ko Pengkase, ko rekonstruksi. Pokoknya bawa dulu kita dulu. Anak dong hanya bilang begini, woi, kalau su tua-tua na tidur di rumah. Teh corona ini, woi. Bapak lihat anak dong kita minta untuk dong bawa pasir kita dong kas takut kita. Saya bilang begini, pertama saya prihatin. Masa anak bisa bikin di orang tua begitu. Tapi yang kedua, coba papa dan mama pikir-pikir kembali dulu. Coba ingat-ingat ulang. Jangan sampai dulu dong masih kecil bapak mama dong suka kas taku sendorang. Karena dulu suka kas taku sendorang, sekarang kita su tua dong su besar. Dong kas taku kembali kita. Apa yang kamu tidak mau perbuat kepada orang lain, jangan perbuat itu kepada apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Jadi jangan mewariskan roh penuh ketakutan. Saya jalan dengan saya pu anak. Pas dapat lihat pohon beringin, saya tanya dia, itu pohon apa? Jonathan bilang, pohon setan. Saya bilang, anak lu faham apa? Siapa yang ajar lu? Anak mulai dari hari ini bertobat, itu nama pohon beringin. Bukan pohon setan. Kita nih kadang-kadang omong asal jadi saja, akhirnya ini anak dong hanya iko-iko saja. Jadi saudara-saudara, orang tua dan saksi juga bagi kita semua, tolong atur baik-baik supaya kita tidak bikin dan mewariskan roh ketakutan bagi anak-anak kita. Kasih dong roh keberanian. Kita bergumul, saya pernah bilang pada saudara-saudara, menghargai kita pun adat budaya, sekaligus kita punya warisan-warisan yang Tuhan kekayaan alam yang Tuhan kasih itu baik. Saya pernah bilang pada saudara, saya pendeta di kampung, saya bilang, hei jemaat, kasih saya pisang, jangan kasih saya roti, jangan kasih saya biskuit. Dia bilang kenapa? Jangan kasih. Bapak kenapa? Kami bikin roti tidak enak. Oh memang tidak enak. Tapi ada hal yang lebih. Apa itu? Kalau kamu kasih saya roti dan biskuit, itu saya pikiran. Karena setiap kali saya mau makan, kampung anak dong di belakang kain pintu kodong. Dong hitung saya makan berapa, setengah berapa, makan berapa. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini barang. Karena itu kasih saya pisang. Supaya di muka ada 1 piring, di belakang ada 2 bokor. Dong berani sedikit datang di belakang-belakang. Aduh jangan. Roh keberanian sedikit. Gitu. Jangan setiap melihat sesuatu yang baru, lantas kita anggap itu aneh, itu tidak benar. Itu hantu dan lain sebagainya. Itu bagian pertama. Kedua saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita betapa pentingnya pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, Tuhan mengingatkan kembali tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa kesengsaraan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus itu bukanlah sebuah keterpaksaan atau sebuah tindakan darurat karena tidak ada lagi metode lain untuk penyelamatan. Tetapi itu sesuatu yang harus digenapi sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi sesungguhnya melalui kesengsaraan itu Tuhan menunjukkan suatu tempat di dunia di mana ada suatu momen manusia dapat melihat kasih Allah yang besar kepada manusia. Sehingga sengsara itu dialami oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus diwariskan. Anak-anak akan bertanya kepada dia pun, Bapak, Mama,
dan juga para saksi. Kenapa Tuhan Yesus menderita? Kenapa Tuhan Yesus mati? Jelaskanlah kepada mereka. Supaya genaplah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pembacaan tadi jelas. Yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, Mazmur, dan macam-macam itu. Itu harus digenapi. Sehingga manusia bisa melihat sebuah momen di mana Allah sangat mengasihi manusia. Itu yang diwariskan. Wariskanlah itu kepada anak-anak. Supaya mereka bawa kabar baik ini kepada orang lain. Dan mereka beritakan kepada orang lain. Bahwa kasih Allah itu sangat besar sehingga telah berkorban bagi kita. Lewat penderitaannya di kayu salib. Jadi ceritakanlah tentang kasih Allah. Ceritakanlah kepada anak-anak tentang kasih Allah. Lebih besar dari masalah-masalah kita. Semua kita kan punya masalah. Anak-anak juga nanti kadang-kadang mereka tahu bahwa papa mama itu ada masalah. Betul sekali. Tapi ceritakanlah mereka dan wariskanlah kepada mereka tentang cerita-cerita dan kisah tentang kasih Allah yang lebih besar dari masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan hidup. Kenapa? Karena begitu dia mengasihi kita. Dia menderita bahkan mati di kayu salib. Sebab apa saudara? Ada orang yang selalu berpikir dan selalu merasa bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Sepertinya Tuhan tidak adil bagi dirinya. Dia melihat orang lain kok lebih baik, lebih sehat, lebih sukses. Dia punya mata tertuju kepada penderitaan itu sampai tidak bisa melihat kasih Allah yang besar. Saudara, ada orang sakit, kita berdoa, bisa saja dia langsung sembuh. Langsung. Ada orang yang dia kena penyakit yang berat sekali, dia suka ketakutan. Tapi dia masih hidup 20 tahun kemudian. Cara berpikir untuk dua hal ini serius. Beberapa orang berpikir bahwa kalau yang sakit dan kita berdoa dia langsung sembuh, itu betapa Tuhan memberi perhatian besar begitu. Tapi kalau dia sudah tahan dalam penderitaan ini selama kurang lebih 20 tahun, dia merasa bahwa Tuhan tidak Tuhan di mana ya, sampai kenapa ke orang lain sehat-sehat, saya sakit sudah 20 tahun. Sampai dia lupa bahwa kalau dia bisa bertahan sampai 20 tahun, itu tandanya apa? Itu tandanya Tuhan mengasihi dia. Tuhan yang memberikan kekuatan. Ajarkanlah itu dan wariskan itu kepada anak-anak kita. Supaya yang mereka dengar itu tentang kasih. Supaya mereka dengar itu tentang kasih. Kita duduk di mana dan bercerita, berceritalah tentang kasih. Omonglah tentang kasih. Tulislah tentang kasih. Kalau kita makin banyak bicara tentang kasih, wah, dunia menjadi penuh kasih. Tapi bayangkan kalau kita duduk itu hanya omong seorang pun kekurangan. Duduk-duduk saja kita omong, misalnya orang menyanyi kita bilang, ih, mulut telau bikin-bikin. Orang bilang A, dia bilang A. Orang bilang T, dia bilang T. Ih, kalau bikin, itu kalau setiap hari kita duduk om begitu tuh, tidak sehat kita pun hidup. Karena itu saudara-saudara, wariskanlah kasih. Ketiga saudara, pertobatan dan pengampunan dosa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk diwariskan dan diberitakan. Bahwa hari-hari duka cita telah berlalu dan murid-murid telah melihat kebangkitan itu. Apa yang harus dilakukan oleh para murid? Mereka tidak boleh tinggal diam di tempat. Mereka harus pergi bahkan ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar tentang kebangkitan itu. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Bertobatlah, ada pengampunan dosa daripada Tuhan. Harusnya begitu. Itu yang diwariskan. Bahwa penginjilan atau berita kebangkitan, berita
pertobatan dan pengampunan harus menjadi tanggung jawab semua orang beriman. Haruslah menjadi sesuatu yang kita teruskan dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan kemudian menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Rasa-rasanya tidak enak kalau berjumpa dengan orang dan tidak berbicara tentang pengampunan serta pengorbanan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa hal ini penting? Dunia tambah hari tambah sekuler. Sejumlah orang sudah berhenti bahkan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pekabaran Injil. Saya mencatat di sini, saudara. Ada orang yang berpikir bahwa pekabaran Injil sudah tidak perlu lagi. Ada orang berpikir bahwa semua orang telah beragama dan agama tidak menyelamatkan. Lalu untuk apa kita beritakan lagi? Dalam keadaan dunia yang makin seperti ini, orang justru berhenti untuk menceritakan tentang pengampunan dan kebangkitan Kristus. Bagi orang pekabaran Injil tidak penting lagi. Apalagi beberapa orang berpikir hal-hal untuk menginjil itu pekerjaan para pendeta. Itu pekerjaan para penatua diaken. Itu bukan pekerjaan saya. Saya pengusaha ini. Saya tidak perlu lagi untuk mengatakan itu. Seolah-olah perintah untuk pergi memberitakan Injil. Pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan ajar mereka semua yang telah ku ajarkan kepadamu. Sepertinya itu sudah tidak perlu lagi. Lalu yang dikembangkan apa? Hari ini dalam kondisi dunia seperti ini, orang lebih untuk mengembangkan hal-hal yang lebih bersifat sosial, Injil sosial. Orang miskin harus kaya, orang sakit harus sembuh. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang salah. Itu benar, misi gereja ada di situ. Tetapi misi itu harus digerakkan oleh roh pekabaran Injil yang benar. Sebab kalau hanya bikin orang miskin jadi kaya, tidak perlu beragama juga bisa. Tidak perlu percaya Tuhan Yesus juga bisa. Tidak perlu. Saya baca satu tulisan kecil. 11 pergeseran budaya di era Google. Salah satunya menarik. Dia pun pernyataan begini. Negara-negara dengan indeks kemakmuran tertinggi di dunia. Indeks kemakmuran tertinggi berarti manusia itu sudah sangat sehat, fasilitas kesehatan sudah sangat baik, pintar-pintar, fasilitas pendidikan sudah sangat baik, harapan hidup makin tinggi. Itu sudah tidak lagi merujuk kepada iman dan kitab suci. Sudah tidak lagi merujuk kepada iman dan kitab suci. Lalu kemudian ketika gereja hadir dan ingin mewariskan sesuatu bagi generasi penerus gereja ini. Apakah kita mau buat supaya manusia dan masyarakat ini tambah hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah pintar, tapi tidak beriman sama sekali kepada Tuhan? Atau apa yang harus ingin kita lakukan? Padahal berita pertobatan, pengampunan dosa, kebangkitan Kristus belum pernah ada catatan Alkitab yang bilang telah berhenti sampai di sini. Tidak ada. Ini sesuatu yang penting, saudara. Sesuatu yang menolong kita untuk dari satu hari ke satu hari. Jiwa-jiwa itu mesti bawa datang kepada Tuhan. Mesti. Banyak ibu-ibu berjuang untuk suaminya. Berdoa supaya suami jangan begini, jangan begitu. Banyak anak-anak berdoa untuk orang tuanya supaya jangan begini, jangan begitu. Mereka mencari waktu, mereka berdoa, Tuhan sedapat-dapatnya. Tuhan tolong supaya ini suami, istri, orang tua dan berubah. Anak-anak kecil ini kami minta mereka coba menginjil, kami latih mereka pergi ketok-ketok orang perumah kau menginjil, orang usir dorang. Kamu kecil anak datang kok. Orang yang seperti apa? Bukan saja orang yang tidak kenal Tuhan, yang mengaku beriman, yang mengaku beragama, mereka juga mengusir ini anak-anak kecil. Sampai anak-anak kecil juga punya trauma tersendiri di sini. Karena itu wariskanlah kepada mereka
berita tentang pengampunan dosa dan kebangkitan Kristus, anak-anak harus kasih tahu kepada semua orang. Ceritakanlah bahwa orang datang kepada Kristus. Masa itu tidak ada lagi? Saya ulangi sekali lagi supaya saudara pikir paslah dengan yang saya maksud. Orang mau jadi kaya silakan, mau jadi pintar silakan, mau jadi segala macam silakan. Misi gereja di situ. Kalau kita bicara dalam konteks gemit, kita punya panca pelayanan. Itu misi gereja. Tetapi itu harus digerakkan oleh roh pekabaran Injil yang benar. Yaitu apa? Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Supaya jangan beras yang mendatangkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendatangkan beras. Pak, don di sana itu Pak, orang pi terus bawa beras, makanya don pindah. Orang tidak beriman itu. Ajar orang terima Tuhan Yesus. Ada penderitaan, ada kesengsaraan. Tapi itu sebuah konsekuensi yang logis dari keputusan untuk beriman kepada Tuhan. Itu harus diberitakan. Berikut saudara. Lalu Tuhan Yesus bilang supaya mereka mempersiapkan pelayanan yang benar. Murid-murid harus menanti di Yerusalem. Mereka harus disiapkan untuk masuk pada tugas-tugas pekabaran Injil. Mereka tidak boleh pergi menginjil sebelum dipersiapkan. Mereka tidak boleh pergi hanya karena sebuah desakan emosional karena mereka telah melihat Yesus. Jangan, kamu harus dipersiapkan dengan baik. Bahwa segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa dan tidak emosional. Persiapkan semua dengan baik-baik. Proses di nama. Jangan sekedar langsung-langsung saja. Proses. Anak-anak kita ini juga perlu berproses juga. Harus berproses karena proses itu baik. Nanti lama-lama dong tidak tahu apa. Saya berulang-ulang kali, ini saya sampaikan di mana-mana, berulang kali. Kadang-kadang karena orang tidak mau berproses ini, akhirnya dong cari yang cepat-cepat. Ayam, dulu hanya ada nama ayam. Hanya dibedakan satu jantan, satu betina. Sekarang, ada ayam potong. Akhirnya itu ayam yang dulunya hanya ayam, sekarang berganti nama jadi ayam kampung. Karena gara-gara ada itu ayam potong. Membuat kita tambah pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Saudara pusing toh? Dulu hanya ayam saja. Sekarang ayam potong. Silakan saudara bikin status, tidak apa-apa. Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Ya. Ini jadi masalah karena ayam potong itu proses cepat toh. Kita perlu pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia kecil begini. Tapi ayam dong tidak bertahan. Anak-anak dong gas pakai knalpot racing di samping kandang, besok ini ayam mati. Karena ini ayam tidak bertahan. Proses penting. Mereka harus dipersiapkan untuk itu. Yo, saya bilang saudara, saya marah ini mama-mama di kampung dong. Di pasar bawa telur ayam 4 butir. Telur ayam kampung 4 butir. Dijual 1 butir 2.500. Kalau 4 berapa? 10.000. Dapat 10.000, 7.000 dia isi pulsa data. Tinggal berapa? 3.000. 3.000 dia beli Supermi. Padahal di Supermi itu hanya ada gambar telur. Bagaimana engkau bawa telur asli, jual untuk beli gambar telur? Ini kita wariskan salah bagi anak-anak ini. Gambar lagi hanya setengah. Padahal dia bawa telur asli. Itu sama dengan kita di pasar bawa pisang pulang beli keripik pisang. Wariskanlah yang benar. Saudara-saudara, mereka harus dipersiapkan. Mereka harus berproses secara baik. Juga kita. Saudara, kadang-kadang saya bercerita ya orang tua sekarang ini dong kuat-kuat Kalau saya tanya, Bapak umur berapa? 76.
macam ke 53. No mas kuat-kuat, kita yang baru 45 ini rasa ke berat. Salah satu penyebabnya apa? Oh, karena dia melewati sebuah proses alamiah yang baik. Proses alamiah bagus-bagus, don jalan kaki. Makanya orang tua banyak yang bilang, kami dulu. Siapa suruh mau lahir duluan? Kami dulu. Kita sekarang kan gampang-gampang seto. Naik motor, metik lagi. Akhirnya yang bergerak hanya kanan, kiri tidak. Lama-lama yang kiri ini susah ini. Yang melewati proses yang baik itu jadi baik. Nah saudara, 3 hal terakhir. Berkaitan dengan sukacita para murid. Murid-murid bersukacita. Mereka sangat bersukacita, bahkan membuat orang tiap-tiap hari ada di bait Allah. Sukacita mereka itu disebabkan oleh hal-hal ini. Pertama, bahwa mereka sangat bersyukur melihat itu Yesus terangkat ke surga. Mereka sangat bersyukur bahwa mereka tidak terpaku lagi percaya pada tubuh dan darah yang kelihatan dan terbatas. Tidak lagi. Mereka tidak terpaku pada penampakan Tuhan Yesus lagi. Sekarang mereka mereka percaya kepada Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dan tidak tergantung lagi kepada ruang dan waktu. Yesus yang ada baik kemarin, hari ini maupun masa depan. Itu sukacita mereka. Maut sudah kalah. Yesus telah bangkit. Kami tidak terpaku lagi pada darah dan daging itu. Tapi Dia Tuhan itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang dan waktu-waktu. Itu yang membuat dong sukacita. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus kapan saja. Kapan saja. Saudara ingin untuk ada bersama-sama dengan Dia kapan saja. Saudara terkoneksi dengan Tuhan kapan saja. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, kalau perkembangan dunia hari ini bisa untuk membuat suami, istri, orang tua, anak yang terpisah jarak dan waktu masih bisa video call. Masa Tuhan lebih sekecil dari itu? Tuhan lebih besar dari semua itu. Kalau manusia bisa buat sampai di ruang-ruang itu ada signal, ada apa, masa Tuhan lebih kecil dari itu? Apakah saudara ingin mengatakan bahwa manusia lebih hebat dari Tuhan? Tidak, Tuhan lebih hebat. Itu sebuah pernyataan iman. Harusnya kita berjumpa dengan Tuhan dimanapun, kapanpun. Kedua, sukacita mereka adalah karena itu mereka tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaannya. Tuhan kasih tahu kamu di Yerusalem, siap diri, pergilah ke ujung dunia. Beritakanlah Injil. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka tidak pernah terpisahkan lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan punya janji itu bukan janji setengah-setengah. Sampai kepada akhir zaman. Dia tidak berjanji di waktu senang saja atau waktu susah saja. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Supaya setiap orang yang hari ini ada harus percaya dan menegaskan, saya ada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai saya di sini. Ketiga yang terakhir. Ini harus menjadi berita sukacita buat hari ini. Setiap saat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saya menyampaikan berita ini. Yaitu, baik murid-murid, baik saya dan saudara, kita mesti bersukacita. Karena apa? Karena kita punya seorang sahabat di sorga. Amin kok. Besok-besok mau pergi sorga, ada kawan. Baru saya di Lembata, pulang lewat Adonara, lewat Larantuga, datang Kupang. Pak Pendeta tidak usah takut.
Kok di sini ada ini, di sini ada itu, di sini ada. Itu bor saya. Pungkawan yang begitu-begitu sah. Ini sekarang kita pun teman satu di surga. Berarti kita sudah ada orang dalam di surga. Mau masuk surga? Yo, kenapa lu yakin? Ada orang dalam. Dia kepala di situ, dia Tuhan. Aman toh? Masuk surga. Itu menjadi sukacita besar. Wariskan itu kepada anak-anak kita. Anak-anak, kamu boleh ada kawan di dunia anak, tapi jangan lupa kawan karibmu di surga. Kita pun anak dong sejarang menyanyi yang Yesus kawan yang sejati. Kayaknya ini lagu tidak bisa dijadikan TikTok. Anak-anak dong sejarang menyanyi yang ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dan seterusnya. Yesus sahabat sejati. Apa yang dapat pisahkan kita dari kasih Yesus? Gitu kan? Jadi indahlah kita punya seorang sahabat di surga. Saudara masih omong, saya punya seorang sahabat sekarang kerja di kedutaan Soe. Tapi saya punya sahabat di surga. Woi, sahabat di surga itu luar biasa toh. Tuhan datang bagi kita, merendahkan dirinya bagi kita, mengangkat kita yang budak ini, yang tidak laku ini, diangkat kita jadi sahabat. Terus dia bilang, ketahuilah saya pergi dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya pergi, saya siap ke kamu. Ingat-ingat, besok-besok datang, sabar do. Ya nanti saya pi ambil. Mau tahan sampai kapan? Coba, mau tahan sampai kapan? Tuhan nanti tetap jemput juga. Bawa pi rumah. Itu hari saya khotbah di sini, saya ingat waktu pendeta satu di Alor dia khotbah, pas saya pi di khotbah begini, kamu yang percaya kau main-main kau main-main. Kamu tahu kau tidak? Tuhan pi surga buat apa? Dia pi surga Tuhan, dia ada buat rumah ke kita kau tidak. Kau main-main begini, besok-besok orang lain yang masuk, kamu hanya bermain di halaman saja. Ya atur baik-baiklah supaya kita masuk surga. Kau sudah ada sahabat di surga. Biarlah kita pergi dalam sukacita karena kita punya sahabat di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak, Engkau terlalu baik dan terlalu ajaib buat kami. Firman-Mu telah menolong kami memahami betapa luar biasa dan dahsyatnya kasih-Mu buat kami. Bahkan Engkau berjalan mendahului kami. Bahkan ketika Engkau ada di surga, Engkau menanti kami. Terima kasih banyak. Kami merayakan dengan sukacita hari ini, tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami terus menerus, supaya dari sehari ke sehari kami lebih lagi di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.